Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ma amsa bina min ni'matin wa bihadi min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna amsayna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atim 'alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Walhamdulillah amin. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa dipertemukan kembali dalam kajian kita tentang akidah pada malam hari ini. Dan insya Allah kita melanjutkan tema kajian kita tentang iman kepada takdir. Pada pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang macam-macam takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dua macam takdir yang sudah kita sebutkan, yaitu takdir terkait dengan perkara-perkara, hal-hal yang terjadi pada manusia dengan takdir Allah, di mana tidak ada peran kontribusi dari kehendak dan pilihan manusia sama sekali. Tentang seseorang itu ada tiadanya, jadi hidup dan matinya, dia terlahir dari ibu bapak yang mana, dari bangsa mana, dari suku mana, lahir di mana, sebagai anak orang kaya, konglomerat atau orang miskin. Kemudian setelah itu bagaimana dia terlahirnya, dalam kondisi sempurna atau kurang sempurna, kalau laki-laki ganteng atau tidak, kalau perempuan cantik atau tidak, mancung atau tidak, segala macam itu. Dan selanjutnya nanti hidup dan matinya dan semacam itu, di mana tidak ada peran manusia sama sekali. Seseorang tidak bisa memilih untuk dia terlahir sebagai orang kaya atau orang miskin. Nah, itu takdir yang tidak ada peran dan usaha serta pilihan manusia sama sekali. Di situ tidak ada hisab, tidak ada perhitungan seseorang nanti akan ditanya, mengapa kok kamu sebagai orang Indonesia, mengapa kok kamu milih jadi orang Indonesia yang jauh dari Mekah, jauh dari Ka'bah misalnya gitu. Jadi itu tidak ada. Jadi mengapa kok kamu tidak bisa bahasa Arab dan seterusnya, itu tidak ada. Nah, yang kedua adalah takdir terkait dengan hal-hal, perkara-perkara, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang itu ya tentu bagian dari cakupan takdir Allah Ta'ala, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan ilmu Allah, sesuai dengan kebijaksanaan Allah, sifat hikmahnya Allah, sesuai dengan kemahakuasaan Allah secara umum. Tapi untuk semuanya itu manusia ada peran. Dia diberikan potensi dan kemampuan untuk memilih A atau B, itu dia leluasa bebas. Jadi gitu. Nah, itu seperti dalam hal-hal yang masuk wilayah mubah, makan atau minum, mau makan apa dan seterusnya, itu pilihan.
Itu pilihan. Terus kemudian tentang amal, dia ibadah atau tidak, sholat atau tidak, itu orang bisa milih. Berakhlak, dia berakhlak baik atau buruk, menjadi orang yang taat atau maksiat, itu dia milih, bebas untuk menentukan pilihan itu. Nah, itu sudah kita sebutkan. Setelah itu kemudian disebutkan di sini bahwa seorang mukmin dalam berakidah Islam dalam kaitannya dengan takdir itu harus bisa memahami kedua bentuk takdir itu dan memahaminya, menyikapinya secara benar dan proporsional. Ini kaitannya dengan jadi bahwa apa yang terjadi, apa yang dialami, apa yang dilakukan oleh manusia, itu ada di situ aspek takdir Allah di satu sisi, tapi juga ada bagian-bagian takdir yang di situ ada wilayah ikhtiar manusia, wilayah kebebasan manusia untuk memilih dan menentukan. Nah, itu masing-masing harus disikapi secara proporsional dan benar. Nah, di sini disebutkan bahwa hati-hati dan waspada. Jangan sampai kemudian salah dan keliru, mencampur adukkan, menggabung-gabungkan, lalu kemudian terjadi kerancuan pemahaman dan pemikiran. Sehingga antara dua aspek, antara dua bagian tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia, antara aspek takdir Allah yang itu merupakan bagian dari kemutlakan kemahakuasaan Allah, ketika kita beriman Allah itu bersifat qudrah, qadir, muqtadir, qadir, itu salah satu poin utamanya adalah adanya takdir ini. Sehingga seseorang yang mempermasalahkan adanya takdir itu artinya berarti dia kepercayaan dan imannya kepada Allah yang bersifat qudrah, qadir itu dipertanyakan. Nah, di satu sisi ada aspek takdir Allah, di sisi yang lainnya itu ada wilayah ikhtiar manusia. Nah, ketika seseorang disebutkan di sini, hunaka farqun wadihun bainal amrayni zahiran min kilal qismain. Jadi ada perbedaan yang sangat jelas antara dua aspek itu. Aspek takdir Allah yang merupakan bagian dari konsekuensi keimanan kita kepada sifat qudratullah. Imam Ahmad bin Hanbal itu diriwayatkan pernah menyatakan bahwa al-qadar qudratur rahman. Jadi takdir itu adalah bagian dari atau adalah qudratullah, sifat maha kuasanya Allah. Artinya bicara tentang takdir itu artinya bicara tentang sifat kemahakuasaan Allah yang tanpa batas. Nah, ada aspek, ada bagian di situ ada kemutlakan takdir Allah Ta'ala, tapi di sisi yang lainnya ada bagian takdir yang di situ ada peran keterlibatan wilayah pilihan, ikhtiar usaha manusia, kebebasan manusia untuk memilih. Ini wilayah ikhtiar manusia. Nah, dikatakan di sini wa katsirun minan nas yukhti'una fahmal qadar. Banyak orang, ini orang Islam sejak berabad-abad yang lalu, itu salah dalam memahami takdir
fayaj'aluna al-qismaini syai'an wahidan. Kesalahan mereka dari mana? Kesalahan mereka memahami dua aspek, dua macam takdir itu. Jadi dua macam yang tadi kita sebutkan itu dijadikan satu. Fayaqauna fi khata'ain 'azimain. Sehingga akibatnya mereka terjatuh dalam dua kesalahan besar, dua penyimpangan besar, dua kesesatan yang fatal, yaitu setara kontradiktif, saling bertentangan. Ahaduhuma, salah satunya i'tiqad annal insana mujbah. Jadi kelompok pertama ini mengalami kerancuan dalam memadukan antara prinsip iman kepada takdir di satu sisi dan prinsip kewajiban manusia berikhtiar di sisi yang lainnya. Tapi dia mendominankan aspek takdir, sehingga dijadikan pokoknya semuanya takdir Allah, apapun itu secara berlebihan, sehingga memahami kalau begitu segala sesuatu itu sudah Allah takdirkan, itu manusia itu hidup ini terpaksa, nggak punya pilihan, nggak punya kebebasan. Sampai disinilah kelompok yang berpemikiran seperti ini itu dulu terkenal dengan nama kelompok Jabriyah. Jadi kelompok yang sesat karena takdir, padahal mereka mengaku beriman kepada takdir tapi secara salah, secara sesat. Beriman kepada takdir itu membawa mereka meyakini bahwa manusia itu hidup di dunia itu ibarat kapas yang ditiup angin. Di kapas ditiup angin ya sudah, tergantung anginnya mau ke utara, ke selatan, tidak ada pilihan sama sekali. Akhirnya hidupnya itu pasif, apatis, dan ini pengaruhnya dahsyat. Itu dulu ketika di masa dinasti Abbasiyah itu kan terjadi waktu kepemimpinan Islam dinasti Abbasiyah itu dalam kondisi lemah-lemahnya, terus kemudian datang pasukan Mongol Tatar menyerang Baghdad. Itu terus akhirnya kemudian Masya Allah itu Baghdad itu sungai-sungainya yang tadinya Masya Allah jernih, lebih jernih daripada air mineral paling jernih sekarang ini, itu merah darah. Dikatakan bahwa orang yang ditangkap terus kemudian mau dieksekusi, dipenggal satu persatu lehernya, itu tanpa diikat, tanpa diapa-apa. Jadi eksekutor algojonya itu sudah suruh baris-baris, ngurut baris tanpa diikat, tanpa dipegangi, tanpa, terus dipenggal lehernya satu persatu. Ketika algojonya itu capek, sudah saya capek, saya mau istirahat, saya mau makan, diam di sini, jangan kemana-mana. Itu nggak bergerak, mereka nunggu sampai algojo datang lagi untuk memenggal kepala mereka lagi. Sebabnya karena apa? Itu yang terjadi kepada kita itu sudah takdir Allah. Mereka bisa lari, minimal lari, kalaupun nggak lawan, nggak nyerah. Jadi gitu. Ini dahsyatnya tadi bahwa pemahaman ini. Nah, di sini dari sini mereka mengatakan bahwa beriman kepada takdir, wa anal imana bil qadari yunafil amala wa ittikhadul asbab fatawakkalu. Mereka memahami bahwa kalau kita disuruh beriman kepada takdir itu artinya ya percuma kita bekerja.
Lalu rizki sudah ditentukan. Mereka mengatakan gitu. Udah dibagi. Kalau memang jatahmu, kamu tidur tidak akan salah alamat. Kalau memang bukan bagianmu, kamu jungkir balik nggak akan dapat. Akhirnya mereka nggak berangkat, nggak kerja, nggak, ya udah, nggak ngapa-ngapain. Jadi gitu. Sehingga tidak ada usaha sama sekali. Nah, ini kesalahan fatal pertama dalam memadukan tadi. Di satu sisi seseorang betul wajib beriman kepada takdir, tapi di sisi yang lainnya itu ada wilayah ikhtiar manusia. Mereka tahu itu, tapi mereka mengaku kami beriman kepada takdir, dan takdir itu berlawanan dengan ikhtiar, karena ikhtiar percuma, usaha percuma. Mereka mengaku memenangkan iman kepada takdir dan mengalahkan ikhtiar, sehingga kemudian menjadi manusia yang tanpa usaha, tanpa ikhtiar, tanpa apa, nyarah kepada kondisi, dan itu sangat buruk sekali. Nah, yang kedua kebalikannya. Ini kelompok yang disebut Al-Qadariyah, Al-Mu'tazilah. Itu sama-sama sebenarnya mereka disebut Qadariyah. Jabriyah juga Qadariyah. Qadariyah itu sebutan untuk sekte sesat di dalam Islam dulu, yang kesesatannya itu gara-gara masalah takdir. Tapi terbagi dua. Yang satu itu sesatnya justru karena beriman kepada takdir secara salah. Mengaku beriman kepada takdir tapi menafikan ikhtiar manusia. Jadi gitu. Sehingga mereka nggak berusaha, nggak berikhtiar, nggak apa-apa. Jadi gitu. Kebalikannya yang kedua, kelompok Qadariyah yang Mu'tazilah ini kelompok rasionalis. Jadi mengagungkan berlebihan dalam menempatkan akal pikiran. Itu mereka juga sama. Jadi mereka lebih mendominankan wilayah ikhtiar manusia. Jadi gitu. Akhirnya mereka mengatakan bahwa prinsip takdir itu bertentangan dengan prinsip ikhtiar manusia. Terus mereka karena pakai akal dan logika mereka mengatakan bahwa itu maka adanya takdir itu dinilai sebagai sebuah kezaliman, sebuah ketidakadilan. Jadi gitu. Bagaimana bisa seseorang misalnya berbuat salah dikatakan itu takdir Allah, tapi setelah itu dia nanti dihisab dan dihukum karena itu. Akhirnya mereka enggak. Jadi ada takdir nggak masuk akal, dipakai akal. Jadi kelompok ini apapun yang menurut mereka nggak masuk akal mereka tolak. Nah, adanya takdir itu dianggap mereka tidak masuk akal, sehingga diingkari takdir itu. Dan dikatakan bahwa pokoknya semua yang terjadi pada manusia itu adalah dari hasil ikhtiarnya sendiri, pilihannya sendiri, tidak ada campur tangan dari Allah Ta'ala. Ini dahsyat. Dikatakan di sini i'tiqad annal qadar zulmun yunafi hurriyatal ikhtiyar wal iradah. Jadi penyimpangan dan kesesatan kedua, lawan dari kelompok pertama tadi itu adalah bahwa ini kelompok Qadariyah Mu'tazilah yang meyakini bahwa takdir itu sebuah kezaliman, bertentangan dengan prinsip keadilan menurut mereka. Jadi gitu. Karena bertentangan dengan kebebasan manusia untuk memilih dan menentukan apapun yang mau dilakukannya, di mana atas dasar itu dia nanti akan dihisab. Jadi gitu. Wa min thamma yashhaduna al-qadar fayadhillun. Atas dasar itu mereka menjadi orang yang mengingkari dan mengkufuri kepada takdir, maka mereka pun sesat karena itu. Nah, ini kelompok kedua ini
itu sesat, jelas, lebih jelas ini, karena jelas-jelas mereka mengingkari rukun iman yang keenam. Jadi satu rukun iman yang disepakati oleh para ulama sepanjang sejarah itu diingkari. Mereka beriman kepada 5 rukun iman: iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Tapi rukun iman keenam, iman kepada takdir baik dan buruk, mereka ingkari. Jadi karena apa? Karena tadi. Jadi ini salah satu bentuk penyimpangan ketika seseorang itu salah dalam menempatkan akal pikiran. Ini merupakan salah satu nikmat Allah yang paling istimewa, yang paling luar biasa. Jadi gitu, yang wajib kita syukuri dengan kesyukuran yang luar biasa pula. Tapi salah satu bentuk cara mensyukuri nikmat akal, logika, dan pikiran ini adalah dengan memahami batas perannya, batas kemampuannya. Jadi batas kemampuannya. Jadi itu bagian dari keterbatasan kemampuan manusia. Sama seperti manusia, sekuat apapun itu kemampuannya untuk mengangkat beban secara fisik misalnya, itu terbatas. Lari sekencang apapun tetap ada batas. Jadi ini pelari misalnya, bahwa dia udah sejak bayi pratika sudah dilatih lari sampai umur berapa, itu tetap ada batas tertentu. Kemampuan melompat, kemampuan apa saja, termasuk kemampuan daya pikir, itu ada jangkauan yang terbatas. Dalam konteks otak dan akal pikiran ini, itu jadi batasannya itu adalah dia terbatas pada wilayah kehidupan di dunia ini yang biasa disebut dengan alamus syahadah. Jadi alam nyata yang merupakan lawan dan kebalikan dari alamul ghaib, alam gaib. Nah, seluruh rukun iman, salah satunya ada iman kepada takdir, itu ada di wilayah gaib. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga, ketika Allah menjelaskan sifat orang-orang bertakwa, itu kan yang sifat pertama disebutkan adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi beriman kepada yang gaib itu semua rukun iman, itu gaib. Salah satunya adalah iman kepada takdir. Nah, itu gaib tidak dikatakan gaib kecuali karena tidak terjangkau oleh akal dan logika kita. Sehingga gaib itu memang nggak masuk akal. Kenapa? Memang nggak bisa kita cerna dengan akal kita. Tidak bisa kita jangkau dengan logika kita. Itu gaib. Jadi gitu. Nah, di sini kesesatan kelompok kaum rasionalis seperti Mu'tazilah itu menyikapi banyak prinsip keimanan itu dengan akal logika, dan itu biang kesesatan mereka. Makanya mereka banyak mengingkari mukjizat. Kan mukjizat itu nggak masuk akal. Kalau masuk akal nggak mukjizat namanya. Karomah mereka ingkari karena nggak masuk akal. Kalau masuk akal nggak karomah namanya. Jadi gitu. Mengingkar semuanya dan seterusnya itu. Nah, di situ ada di sini sehingga ada wilayah di satu sisi kita meyakini, mengimani itu adanya takdir Allah Ta'ala sebagai bagian dari keimanan kita kepada sifat Allah yang maha qadir,
atau muqtadir atau qadir, sifat qudrah kan kita hafal, jadi qudrah, iradah dan seterusnya. Nah, di satu sisi, di sisi yang lainnya itu kita beriman dan meyakini tentang adanya wilayah pilihan manusia, wilayah kebebasan manusia untuk berikhtiar, untuk berusaha, dan itu real. Itu real. Allah yang memberikan, jadi Allah yang memberikan kemampuan, potensi, kekuasaan, sehingga manusia bisa memilih ini baik buruk, itu bisa. Allah yang membekali itu. Jadi sementara untuk misalnya seseorang terlahir sebagai orang Indonesia, orang Jawa, Madura, Sunda, Arab, itu Allah nggak membekali pilihan untuk itu. Kita tahu-tahu ya lahir dengan bapak ibu si A si B. Jadi gitu. Kewajiban kita menerima. Jadi contoh seperti itu. Nah, di sisi yang lainnya tadi kita memahami bahwa Allah mewajibkan. Jadi sebagaimana Allah yang mewajibkan kita untuk beriman kepada takdir sebagai bagian dari keimanan kita kepada sifat qudratullah, sifat kemahakuasaan Allah yang maha mutlak, sifat Allah maha qadir, maha muqtadir, maka kita juga paham, kita harus meyakini Allah pula yang mewajibkan kita untuk berikhtiar dalam hal-hal di mana di situ memang Allah memberikan kemampuan untuk kita berikhtiar di satu sisi, terus kemudian Allah Ta'ala memberikan peluang untuk ikhtiar itu. Dan hukum agama, prinsip jaza hisab itu nanti didasarkan pada aspek ini, bisa dasarkan pada aspek sebagai bentuk pertanggungjawaban Allah. Jadi Allah telah memberikan kemampuan kita untuk memilih, menentukan baik buruk, benar salah, taat maksiat. Jadi gitu. Itu dalam diri kita ada. Jadi mau milih baik bisa, mau milih buruk bisa. Saat tadi kita mendengar azan maghrib, semua orang Islam dengar azan itu. Jadi gitu. Siapa yang maksa kita untuk kita ke Masjid Al-Falah ini? Kita. Yang lainnya, apakah semua orang yang dengar azan akan ke sini? Dengan paksaan? Tidak. Alhamdulillah kita bersyukur kita diberi taufik Allah Ta'ala untuk memilih melangkah ke sini, pilihan kita. Jadi gitu. Tapi banyak orang yang lainnya dengar lewat aja, milih yang lainnya, pilihan dia. Apakah kalau dia mau ke sini nggak bisa? Sangat bisa. Mungkin lebih bisa daripada kita. Ada yang untuk datang ke masjid itu masya Allah, dengan tungkatnya, dengan beratnya, tapi tetap dan bisa. Ada yang bisa lari dengan sekencang-kencangnya. Yang ini tumuk-tumuk itu mungkin perlu setengah jam sampai ke sini di rumahnya. Yang lainnya mungkin cukup 5 menit. Tapi kan dia nggak mau, nggak datang. Jadi gitu. Baik, jadi itu pilihan semuanya real. Nah, atas dasar itu kemudian Allah memberikan kemampuan kita untuk memilih baik buruk, benar beriman atau berkufur. Itu pilihan kita. Dan Allah memberikan peluang. Jadi peluang kita untuk untuk menentukan itu. Nah, atas dasar itu jadi adanya kudrah, kemampuan kita untuk menentukan pilihan, dan adanya peluang. Ketika keduanya itu terpenuhi, maka disitulah hisab berlaku. Makanya begitu, termasuk dalam hal-hal yang masuk wilayah ikhtiar, tapi kita tidak punya kemampuan untuk melakukan pilihan. Kita maunya melakukan ini. Mohon maaf, saya sholat harus berdiri.
Tapi banyak saudara kita yang untuk mau salat tapi gak mampu berdiri. Allah tidak menghisap dia untuk berdiri, gugur kewajiban berdiri atas dia. Jadi gitu. Tapi ada orang yang mampu, punya kemampuan secara ini. Misalnya bawa contoh untuk haji, secara kemampuan fisik ada, ya. Terus mungkin akomodasi pembiayaan berlebih, tapi peluangnya nggak ada. Jadi daftar seandainya harus bayar cash bisa, tapi nggak bisa langsung bisa berangkat tahun ini. Itu seandainya misalnya kok ternyata umurnya nggak sampai, karena dia harus nunggu 5 tahun, 10 tahun, mungkin bahkan 30 tahun lagi. Itu Allah nggak menghisap dia. Karena apa? Karena tadi bahwa hisab itu didasarkan kepada, jadi gitu, pertama untuk hal-hal yang masuk wilayah ikhtiar, tapi dengan 2 syarat. Bahwa kemampuan orang itu untuk memilih yang harus dipilih di situ itu ada. Yang kedua, tersedianya peluang dan kesempatan untuk dia melakukan pilihan itu. Dan hisab dicabut, hisab tidak berlaku, itu dalam bagian-bagian kehidupan yang di situ bukan termasuk wilayah ikhtiar usaha manusia. Jadi gitu. Dan atau masuk wilayah ikhtiar tapi seseorang tidak punya kemampuan untuk mengambil pilihan tertentu. Misalnya bahwa dia haji nggak mampu, jadi gitu. Zakat rukun Islam nggak mampu zakat, gugur otomatis, jadi gitu. Nah, atau misalnya begitu, bahwa dia punya kemampuan seperti yang tadi contoh haji, punya kemampuan ada, tapi peluangnya tidak ada. Jadi peluangnya tidak ada, harus nunggu sekian lama. Misalnya seperti itu. Baik, jadi itu secara umum. Nah, kita seperti yang tadi kita sebutkan bahwa ya yang benar akidah Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada takdir itu secara benar dan proporsional. Itu apa itu? Yaitu beriman dengan cara yang tidak mengkontroversikan, tidak mempertentangkan takdir itu dengan ikhtiar manusia. Karena di saat yang sama, jadi dia yang taat kepada Allah, sami'na wa ata'na dalam memenuhi perintah Allah untuk kita beriman kepada takdir, dia juga sadar, dia juga tahu bahwa dia itu juga diwajibkan Allah di sisi yang lainnya untuk berikhtiar, untuk berusaha, untuk menentukan pilihan-pilihan dalam hal-hal yang memang masuk wilayah ikhtiar dia. Ketika Allah memberikan kemampuan dia untuk melakukan pilihan itu, dan Allah menyediakan peluangnya, kesempatannya untuk itu, dan dia sadar bahwa dia nanti akan dihisab atas dasar pilihan yang dia pilih ketika syarat-syaratnya terpenuhi tadi. Dan itu sama sekali tidak bertentangan dengan takdir Allah Ta'ala. Secara umum ketika kita perhatikan, mengapa kok sampai ada 2 kelompok umat Islam yang jatuh dalam kesesatan secara kontradiktif, berada dalam 2 kutub yang saling bertentangan, antara kelompok Jabriyah yang mengaku beriman kepada takdir tapi menabrakkannya dengan kewajiban ikhtiar, jadi gitu, dan kelompok sebaliknya, kelompok Qadariyah Mu'tazilah yang karena begitu mendewakan akal logika dan meyakini bahwa wilayah ikhtiar manusia bertentangan dengan prinsip takdir, maka kemudian mereka memilih untuk memenangkan ikhtiar dan mengingkari takdir, menghapus salah satu rukun iman yang sudah disepakati oleh
Itu sebabnya karena apa? Sebabnya karena mereka yaitu menyikapi dua prinsip Islam, prinsip keimanan, prinsip yang merupakan sama-sama kewajiban Allah, kewajiban beriman kepada takdir satu sisi, dan kewajiban untuk beramal, berikhtiar, berusaha di sisi yang lainnya. Ini dua kewajiban Allah disikapi secara kontradiktif, ditabrakkan, dipertentangkan. Padahal prinsip dasar di dalam kita memahami Islam itu, selama kita memahami 1, 2, 3, 4, 5 syariat Allah ini, ya, itu terbukti dengan dalil bahwa semuanya perintah Allah, maka kita menyikapinya. Pertama, kita menerima itu dan berusaha melaksanakannya, dan meyakini tidak mungkin antara syariat Allah, antara perintah Allah itu bertentangan. Maka kita akan berusaha untuk bagaimana cara memadukannya. Misalnya dalam hal seseorang dalam hal cinta, seseorang anak wajib mencintai bapak ibunya. Setelah itu anak itu dewasa, nikah, dia wajib mencintai istrinya. Kemudian punya anak, wajib mencintai anaknya. Dia menjadi guru, menjadi ustadz, menjadi kiai, wajib mencintai murid-muridnya. Nah, ini wajib semuanya. Dia wajib mencintai orang-orang beriman. Itu kalau disikapi secara kontradiktif, bertentangan. Jadi gitu. Tapi orang beriman tidak. Ini perintah Allah SWT. Bagaimana cara memadukan? Mikirnya bagaimana memadukannya, bukan dipertentangkan. Jadi gitu. Kalau mau dipertentangkan pasti bertentangan. Nah itu tadi bahwa antara perintah iman kepada takdir di satu sisi dan perintah berikhtiar di sisi yang lainnya, jelas-jelas di dalam Al-Quran, di dalam hadis, contoh dari Nabi, dari para sahabat semuanya ada. Itu dua-duanya perintah Allah Ta'ala, maka kita laksanakan. Tapi bagaimana caranya agar supaya keduanya tidak bertentangan. Jadi insya Allah gitu. Nah itu secara singkat. Kalau sebagai penutup, mungkin kalau untuk mendetilkan bisa kita bahas dalam kesempatan yang lainnya. Itu mungkin pernah juga saya singgung mungkin dalam kesempatan pertemuan tadi sebelumnya. Jadi tidak ada cara kecuali bahwa kita harus secara praktek itu memadukan antara iman kepada takdir satu sisi dan kewajiban ikhtiar yang lainnya. Itu memadukannya dengan cara memisahkan antara keduanya. Jadi bukan justru malah menggabungkan, memadukan. Jadi maksudnya apa? Ketika konteksnya, ketika momennya, ketika waktunya kita sedang butuh pada masalah iman kepada takdir, maka di situ kita hadirkan masalah takdir, kita tonjolkan masalah takdir. Itu seolah-olah tidak ada wilayah ikhtiar. Jangan bawa ikhtiar di situ. Kayak contoh ketika saya menjelaskan tentang masalah takdir, misalnya kita kupas tuntas takdir itu jangan bawa ikhtiar di situ. Jadi mutlak seolah-olah tidak ada wilayah ikhtiar. Sebaliknya, ketika kita sedang momennya, kesempatannya itu bicara tentang ikhtiar, misalnya sedang memotivasi orang yang tadinya lesu, semangat kurang, itu sebenarnya kita motivasi supaya bekerja. Jadi menjadwal kamu, siapa yang berusaha akan berhasil, bekerjalah dan seterusnya, nanti aku akan sukses. Kita semangati. Jadi gitu. Itu tiba-tiba ada yang mengatakan dia udah mau kerja, insya Allah menjemput rezeki Allah Ta'ala dengan usaha ikhtiar, yakin insya Allah optimis. Tiba-tiba ada yang datang dan bahas masalah takdir di situ. Rezeki sudah ditakdirkan. Meskipun kamu jungkir balik, tapi kalau itu bukan rezekimu, kamu tidak akan dapat. Kira-kira jadi berangkat ke orang itu? Nggak jadi berangkat. Itu bukan salah
masalah takdir situ, tapi mengatakan masalah takdir situ itu yang salah. Insyaallah itu. Baik, saya kira itu insyaallah. Ini kita sebentar lagi sudah waktunya azan. Dan nanti bisa kita sambung kembali. Mudah-mudahan kita bisa terus merawat, menjaga, dan juga bahkan meningkatkan kualitas keimanan kita, salah satunya baik dari sisi iman pemahaman maupun juga iman keyakinan hati yang kita wujudkan dalam praktek amal ibadah itu terus meningkat dengan izin taufik dan hidayah Allah Ta'ala. Saya sampaikan di sini, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.